Makanya kalau nonton video itu dari awal sampai akhir harus beres, supaya apa? Supaya kalian paham lah ya. Nah, sakit soreang ini saya mencari tahu malam minggu kemarin ya, tanggal 22 Oktober, malam minggu pukul 2 pagi lebih lah. Saya posisinya cek langsung ke rumah sakit Soreang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Padu Raksa Soreang. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Oke pemirsa atau PPS Solid dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi viralnya kejadian di Rumah Sakit Soreang Lama ya, yang mana kemarin saya sempat upload video ya tentang kejadian ini, karena kejadian ini pada awal-awal Oktober ini sudah viral. Nah kemarin saya sempat mencari tahu tentang kebenaran ini ya pemirsa. Tapi saat saya mencari tahu tuh malahan saya terfitnah ya pemirsa, terfitnah oleh adalah salah satu orang yang memfitnah saya. Nah kejadian ini viralnya itu awal-awal Oktober ya pemirsa, awal-awal Oktober, selang beberapa minggu kemudian lah ya, saya mendengar kejadian viral ini dan saya mencari tahu pemirsa tentang kebenaran berita tersebut, karena tugas saya juga ini kan Rumah Sakit Soreang ya, yang mana saya putra daerah, saya asli putra daerah dari Soreang, yang mana saya itu bergelut di dunia spiritual juga. Nah saya juga terkait lah dalam ada beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan saya perihal spiritual. Nah di sini itu saya mau meluruskan benar atau tidaknya, atau hoax atau tidaknya kabar ini gitu. Nah saya harus cari tahu. Nah pada saat saya mencari tahu ke Rumah Sakit Soreang ini, saya mencari tahu malam minggu kemarin ya, tanggal 22 Oktober, malam minggu pukul 2 pagi lebih lah. Saya posisinya cek langsung ke Rumah Sakit Soreang. Itu pun saya tidak masuk, saya memantau dari luar saja karena saya juga punya kode etik ya pemirsa. Nah posisinya ketika saya mencari tahu tentang sesuatu yang viral ya, ketika saya mencari tahu tentang hal-hal seperti ini, harus saya membuktikan langsung ke TKP apakah benar itu pertama. Yang kedua, saya mencari orang yang terlibat di dalam kasus ini. Nah pertama yang saya lakukan datang ke rumah sakit tersebut. Nah itu pun dari luar, saya memantau dari luar apakah benar ada sisi dari segi spiritual. Tapi pemirsa, pada saat saya melihat rumah sakit tersebut dari arah seberang jalan, ada orang yang memfoto saya dan menyebarlah foto saya itu di sosial media. Nah ini saya tampilkan status dari orang tersebut dan sampai laporannya kepada saya. Nah dia bilang seperti ini, bahasa Sunda lah ya. Tah kapangis ya wayah kieu geningan operasina jelema nu resep suudon teh keur moto-moto urut RS. Kena nyieun konten horor di Rumah Sakit Lama, aya kejadian kitu kieu demi duit nipu kabehanana. Kabeh jelema katanya gitu. Jadi posisinya dia bilang, nah ini orangnya ketemu yang suka menyebar hoax dan fitnah katanya, yang suudon ke orang lain lalu dia nanti bikin konten horor terus dia nipu orang demi uang. Nah di sini saya tekankan, saya ini terkait oleh instansi pemerintah ya, tapi saya tidak bisa menyebutkan instansi pemerintah apa yang terkait dengan saya untuk meluruskan kejadian ini apakah hoax atau benar. Nah ini pun saya harus datang langsung ke lokasi. Nah ketika saya mengecek ke lokasi, ada yang memfoto dan saya tahu siapa yang memfoto ini. Yang memfoto ini pada saat itu di area sana. Dan ini kenapa saya tahu saya difoto oleh dia, karena tidak ada orang satupun lagi kecuali. Nah jadi saya tahu siapa yang memfoto saya waktu saya melihat rumah sakit ini pada pukul 2 pagi dan difitnah. Terus ada statusnya yang selanjutnya, eta meureun leutik heula ngaya-ngaya urang Ciwidey ngajulu di RS, padahal RS-na tos teu praktek. Kemun aya caritanya berarti jelema bieu nu mos tinggal bukna gondrong kana motor bit hitam. Jadi dia bilang itu orangnya yang bikin fitnah katanya, terus bikin cerita di RS tersebut. Nanti
dia posting katanya gitu. Terus ciri-cirinya rambutnya gondrong dan pakai motor Beat hitam. Nah di sini saya tekankan, saya itu apa ya, bukan mengecek ke lokasi tersebut pada 22 Oktober malam minggu kemarin. Sedangkan kejadian ini sudah viral awal-awal Oktober lalu. Nah jadi ini apa ya, tadinya saya mau meluruskan, malah saya difitnah seperti ini. Tapi hati-hati, siapa tahu orangnya nonton lah ya, siapa tahu orangnya nonton. Hati-hati kalau bikin istilahnya statement, karena kalau saya bawa ke jalur hukum kamu bisa kena. Saya tahu kamu yang motonya, saya tahu orangnya juga saya tahu, dan kamu siapa juga saya tahu. Tapi pada dasarnya saya di sini tidak mau istilahnya melaporkan Anda. Ini bisa termasuk pencemaran nama baik loh untuk saya pribadi, karena bukti-bukti udah ada screenshotannya di saya. Jadi poin positifnya itu ya, jangan sembarangan fitnah orang lah. Kamu tidak tahu siapa saya, dan kamu pun tidak tahu apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan itu bukan explore, dan saya lakukan itu bukan bikin hoax. Justru sebaliknya, ini Soreang, tanah kelahiran saya, kampung kelahiran saya, jangan dikotori dengan hoax-hoax seperti itu. Makanya saya nyari tahu. Makanya kalau misalkan nonton dari video saya yang kemarin dari awal sampai ujung, saya itu edukasi bahwa ini tuh benar atau tidaknya. Karena dari awal Oktober sampai 22 Oktober kemarin, saya itu mencari tahu siapa orangnya, tapi simpang siur. Jadi ada yang bilang orang Cianjur lah, ada yang bilang orang Ciwidey lah, ada yang bilang orang Cikadu lah, banyak lah, orang Cililin lah gitu. Nah saya mencari tahu tuh untuk kebenaran hoax ini, karena jangan sampai hoax ini menyebar di masyarakat dan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat, terutama Soreang. Karena Soreang ini adalah tanah kelahiran saya. Saya tuh bikin Pasanggerahan Paduraksa Soreang, membawa nama Soreang itu untuk mengharumkan nama Soreang dalam pentas seni, dalam segala hal gitu ya, ingin mengharumkan nama daerah. Nah ketika ada hoax seperti ini, maka saya akan mencari tahu, apalagi saya terkait dengan hal-hal spiritual gitu. Nah maka di situ saya ngecek langsung ke rumah sakit. Makanya tanyalah, kalau misalkan kamu ketemu saya, tanya mau apa atau bagaimana, jangan bikin statement sendiri. Karena kalau ini saya laporkan ke pihak berwajib, maka deliknya masuk. Tapi saya tidak mau. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat siapapun yang moto saya lah ya. Saya tidak usah sebut nama, dan saya pun tidak mau memperkarakan hal ini. Tapi ini klarifikasi aja. Nah balik lagi dengan ramainya, viralnya apa kasus yang mana viral rumah sakit Soreang Terbengkalai ini, katanya yang kemarin tuh ya, yang ini saya bahas, ada wanita melahirkan, suami istri yang datang ke rumah sakit tersebut sampai wanitanya itu melahirkan. Saya bilang di sini itu adalah hoax ya pemirsa. Karena apa? Pertama, saya mencari tahu orangnya tersebut tidak ada, karena saya sudah menyebar kemana-mana, sama anak-anak pun dicari orang yang melahirkan di rumah sakit tersebut. Sampai saya mencari tahu ke Cikadu lah, ke sana ke sini, sekiranya alamat atau informasi yang saya terima saya datangi. Tapi semuanya itu tidak ada yang konkret, atau semuanya itu tidak ada yang istilahnya masuk lah ya. Nah jadi saya tekankan, yang viral di rumah sakit Soreang ini itu adalah hoax semata. Dan motif untuk istilahnya hoax ini saya tidak tahu ya, karena saya tidak mempelajari juga motifnya apa atau ingin bagaimana seperti itu. Dan saya tekankan juga, rumah sakit Soreang ini yang lama ya, yang dipindahkan itu ke Gading ya, yang pertamanya itu di alun-alun Soreang ini tidak terbengkalai pemirsa, tapi tetap dipakai untuk suatu penelitian. Konon katanya penelitian air atau apalah ya. Tapi yang jelas ini masih produktif ya pemirsa. Dan jadi pertama saya ingin mengklarifikasi tentang itu foto saya menyebar tuh sama dia, bahwa saya itu penyebar hoax dan lain-lain. Makanya kalau nonton video itu dari awal sampai akhir harus beres, supaya apa? Supaya kalian paham lah ya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi di sini, yang bikin istilahnya hoax ini saya tidak tahu siapa, karena tiba-tiba menyebar saja. Ketika saya mencari tahu, yang pertama orang yang mengalami hal tersebut tidak bisa saya temui karena mungkin tidak ada ya. Terus katanya si bapak ini
menanyakan ke tukang bala-bala katanya. Saya mencari sekeliling di RS tersebut, tukang bala-bala ya nggak bisa diminta informasi juga karena kan posisinya tidak ada gitu. Dan saya tanya-tanya ke orang-orang sekitar rumah sakit juga, yang ada yang saya kenal beberapa, hampir semuanya kenal sih sebenarnya, tidak ada yang mengetahui hal ini. Nah jadi saya tekankan, untuk rumah sakit Soreang yang lama ini yang viral itu adalah hoax semata ya pemirsa. Tapi oke, di sini saya tegaskan juga, ketika kita menerima informasi jangan ditelan bulat ya. Kita harus dipelajari. Kenapa saya mencari tahu tentang hal ini? Karena ini sudah viral dan ramai dan jadi sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang istilahnya kalau kata orang Sunda lebih yuni ya. Ketika orang-orang yang penakut dia melewati rumah sakit Soreang lama ini menjadi sesuatu yang paranoid gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Tapi saya mengedukasikan bahwa untuk kalian semuanya, jangankan ke depan rumah sakit Soreang lama atau ke tempat-tempat angker lah ya. Jadi kemanapun kita berada tetap berdoa, karena doa adalah senjata utama buat muslim. Nah mungkin video klarifikasi ini menjawab kepenasaran kalian atas viralnya informasi tentang rumah sakit Soreang lama ya. Nah, jadi tikiwari protektak awak tibu budak bersusul wujud ilmu. Saya Sarif Hidayatullah dari Pasangan Rahan Padu Raksasa Soreang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.